Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi informasi seputar cara pengisian SPT tahunan, yaitu SPT tahunan 1770 bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto tertentu atau yang menggunakan PP23 atau UMKM. Nah, disimak ya videonya. Nah, di sini untuk pengisiannya ada 5 form yang harus diisi, yaitu form 1770 induk lampiran 1 sampai dengan 4. Nah, kita mulai dari lampiran yang terakhir ya. Nah, pertama kalian isi tahun pajak 2022, kemudian bulan dan tahunnya ini disesuaikan ya. Misalnya kalian mulai di Januari 2022 kemudian sampai dengan Desember 2022 0122 sampai 1222. Kemudian ini saya jelaskan untuk yang menggunakan pencatatan ya. Jadi bisa di checklist untuk kolom pencatatannya, kemudian diisi NPWP kalian dan juga nama wajib pajak. Nah, di bagian 1770 form keempat ini ada beberapa, yaitu ada harta, hutang, dan juga susunan keluarga. Nah, di bagian ini kalian harus mengisi harta kalian pada akhir tahun. Nah, misalnya kalian ingin mengisi misalnya punya bangunan ya, seperti toko atau gudang gitu ya. Kalian bisa isikan kode harta 062, kemudian nama hartanya misalnya gudang, kemudian tahun perolehannya tahun 2019 misalnya, harga perolehannya misalnya 500 juta misal. Keterangannya bisa kalian isi alamat atau NJOP. Nah, di sini juga sudah saya informasikan ya, untuk kode-kode hartanya kalian bisa isikan, disesuaikan ya sesuai dengan harta yang kalian punya. Nah, setara kas, piutang, kemudian investasi, alat transportasi, harta bergerak lainnya, harta tidak bergerak. Nah, ini jadi kalian bisa isi lebih dari satu ya, sesuai dengan harta kalian. Kemudian di kolom bagian B-nya itu ada kewajiban atau hutang pada akhir tahun. Di sini juga bisa kalian isi ya, kalau kalian punya hutang, misalnya hutang ke bank, kalian harus isi 101, misalnya nama pemberi pinjamannya misalnya Bank BCA, alamatnya misalnya BCA, BSD ya, lengkap dengan alamatnya, tahun peminjamannya, kapan kalian meminjam, dan jumlah yang kalian pinjam. Nah, itu bisa disesuaikan juga ya dengan kondisi kalian masing-masing. Dan di bagian C ini ada daftar susunan anggota keluarga. Di sini kalian isi sesuai dengan kartu keluarga. Lanjut. Form 1773, ini lampiran yang ketiga. Nah, di sini kalian harus tetap isi ya, tahun 2022, kemudian tahun pajak 0122 1222, kemudian pencatatan NPWP, nama wajib pajak, ini kalian isi kembali. Dan di bagian A ini adalah bagian yang kalian perlu isi ya, karena kalian menggunakan PP23. Jadi di kolom yang ke-16, baris yang ke-16 ini kalian perlu isikan penghasilan yang kalian terima selama 1 tahun, dan juga kalian perlu isikan berapa pajak yang terhutang. Nah, ini kan pajaknya 0,5% ya, dari penghasilan bruto yang diterima. Atau kalian simpelnya atau sederhananya kalian bisa isikan berapa pajak yang sudah kalian setor selama 1 tahun. Begitu. Kemudian di bagian B-nya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Misalnya kalian punya atau pernah memberikan sumbangan, ini bisa kalian isi ya. Kalau tidak ada, maka diabaikan saja. Kemudian bagian C, penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Ini jika kalian ada pisah harta ya, jika tidak maka diabaikan saja. Selanjutnya ke form 1770
2 atau lampiran kedua. Di sini kalian perlu isi kembali ya tahun 2022, kemudian 0112 sampai 1222, kemudian checklist pencatatan, kemudian diisi NPWP dan juga nama wajib pajaknya, yaitu disesuaikan juga ya. Dan ini jika kalian memiliki daftar pemotongan atau kalian pernah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan kalian sudah terima bukti potongnya. Di sini kalian bisa isikan ya jika kalian pernah dipotong ya. Jika tidak maka diabaikan saja. Nah, selanjutnya form 1771 atau 1770 lampiran yang pertama. Ini kalian tetap isi ya 2022 0122 sampai 1222. Pencatatan, NPWP dan juga nama wajib pajak. Nah, di bagian ini kalian perlu kosongkan saja ya karena kalian tidak menggunakan pembukuan. Selanjutnya di form induk ya, 1770 induk. Nah, di sini kalian perlu isi tahun 2022 0122 sampai 1212. Nah, di sini pencatatan kalau jika ini adalah bukan pembetulan maka ini diabaikan saja. Kemudian isi NPWP, kemudian nama wajib pajak, jenis usaha misalnya perdagangan KLU-nya berapa disesuaikan dengan jenis usaha kalian, nomor telepon atau fax jika punya ya. Kemudian status kewajiban perpajakan suami istri. Nah, kalau kakak ini adalah yang normal ya. Kalau kalian penghasilan itu digabung. Nah, HB, PH ini pisah harta, MT. Nah, ini tergantung dengan kondisi. Tapi untuk yang normalnya ini adalah yang kakak ya, penghasilannya suami istri digabung. NPWP istri atau suami bisa diisikan. Nah, untuk di form induk ini kalian tidak perlu mengisi semuanya. Kalian hanya perlu mengisi di bagian B penghasilan kena pajak. Kalian di sini perlu isi di poin 10 yaitu penghasilan tidak kena pajak ya. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi kalian juga. Nah, penghasilan tidak kena pajak ini di sini juga sudah saya sampaikan ya. Jika untuk WP wajib pajak pribadi itu 54 juta tambahan menikah atau kawin, status kawin 4,5 juta tambahan untuk istrinya apabila bekerja, kemudian ini 54 juta juga dan juga tanggungan ya yang memiliki tanggungan baik itu keluarga sedarah ataupun semenda maksimal itu 3 orang. Nah, di sini jadi disesuaikan ya pengisiannya. Nah, kemudian kalian perlu hanya mengisi di bagian lampiran. Nah, di kolom K ini ada daftar jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh berdasarkan PP 46 tahun 2013 per masa pajak dan per tempat usaha. Dan di sini kalian perlu menceklis kolom K. Ini nanti kalian seperti membuat rekapitulasi ya. Jadi penghasilan bruto selama setahun dan juga pajaknya selama setahun hanya berupa Excel saja begitu ya. Sehingga diketahui berapa besaran pajak terhutang selama setahun. Dan di kolom L ini yang kosong kalian perlu isi juga untuk bukti penyetoran PP 23 selama 1 tahun ya. Misalnya dari Januari sampai dengan Desember ini kalian perlu checklist. Dan di kolom terakhir yaitu pernyataan, di sini ada wajib pajak jika kalian sendiri yang menandatangani, kemudian tanggal pelaporannya, kemudian nama lengkap dan juga NPWP, dan jangan lupa ditandatangani. Nah, sudah selesai seperti itu. Nah, form ini sendiri kalian bisa download ya di Pajak Go ID. Nanti seperti ini formnya ya. Nah, seperti ini form aslinya. Jadi kalian tidak perlu mengisi semua, hanya perlu mengisi bagian-bagian yang tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, itu saja. Dan juga pelaporannya kalian juga bisa menggunakan e-filing saja. Tidak perlu datang ke kantor pajak kalau kalian sudah punya e-fin ya. Jadi dipermudah. Begitu, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.